wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa berada di ruangan yang berbahagia ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 10683 Amplas, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang telah berhadir di ruangan ini. Pertama-tama saya ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Kepala Sekolah, di mana atas dukungan beliaulah acara ini dapat terselenggara di sini. Dan saya juga berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu guru sekalian, di mana di sela-sela waktu kesibukan Bapak Ibu masih mau berhadir di sini untuk mengikuti acara seminar ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini saya sebagai guru penggerak angkatan 7 memiliki tugas untuk menyeminarkan atau mengimbaskan tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, untuk mengefisiensikan waktu, saya mulai ya Bapak Ibu ya. Gadis cantik ke barat-baratan, seleranya mahal, suka Lamborghini. Terima kasih atas kesempatan untuk saya membawakan presentasi ini. Nah, Bapak Ibu, di sini judul dari tugas modul 1.4 kami itu adalah budaya positif. Apakah makna budaya positif? Nah, budaya positif itu dimana kita ketahui bersama-sama adalah pembiasaan positif ya Bapak Ibu ya. Pembiasaan positif. Apa contoh penerapan yang pernah kita terapkan di sekolah kita ini? Ada tidak pembiasaan positif yang pernah kita terapkan di sekolah kita ini Bapak Ibu? Nah, ada ya Bapak Ibu ya, tentunya ada budaya positif atau penerapan positif, pembiasaan positif yang kita terapkan di sekolah ini. Misalnya saja apa Bapak Ibu? 5S. Iya, benar sekali, 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Apakah kita sudah menerapkan budaya ini di sekolah kita ini Bapak Ibu? Sudah, tentu saja sudah. Kenapa? Karena dengan senyum, sapa, salam, otomatis siswa kita juga senang ya Bapak Ibu ketika mereka datang ke sekolah. Tidak dengan mereka datang ke sekolah kita sudah pasang wajah yang jam 12 tank. Ya kan Bapak Ibu. Kemudian apalagi Bu contoh pembiasaan positif atau budaya positif di sekolah kita ini? Pungut sampah. Iya, atau kita biasa sebut opung sari ya Bapak Ibu ya. Operasi pungut sampah setiap hari. Jadi pembiasaan-pembiasaan itu juga sudah ada di sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi seperti tadi saja contohnya operasi pungut sampah setiap hari. Itu kan melatih tanggung jawab mereka untuk membuang sampah pada tempatnya agar sekolah kita juga menjadi bersih setiap hari. Jadi tidak gitu mereka makan jajan langsung mereka buang saja sembarangan. Jadi kita juga sudah membudayakan budaya positif itu di sekolah kita ya Bapak Ibu. Nah, di sini dalam modul budaya positif ini ada di situ 7 komponen utamanya. Sebenarnya kami mempelajari ini kurang lebih waktunya itu 2 minggu. Namun saya di sini diberi kesempatan untuk menyampaikannya kepada Bapak Ibu itu kurang lebih waktunya 1 jam. Jadi di sini mungkin hanya umum-umumnya saja yang akan saya sampaikan ya Bapak Ibu ya. Di sini konsep utama pada budaya positif itu yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, lalu nanti ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada juga restitusi atau posisi kontrol guru, baru ada keyakinan kelas, dan yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Jadi nanti di sini akan kita bahas, kita kupas tuntas dari ke-7 komponen utama modul budaya positif ini. Nah, yang pertama itu tadi adalah perubahan paradigma. Nah, perubahan paradigma ini saya mengambilnya pertama-tama itu dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya
terjun atau masuk ke dalam pendidikan guru penggerak, saya menganggap awalnya itu murid itu adalah sebuah kertas kosong. Anak-anak yang baru lahir itu adalah dia sebuah kertas kosong gitu. Jadi ternyata pada filosofi Ki Hajar Dewantara itu yang pertama itu bukan tabula rasa. Ternyata anak-anak yang dilahirkan, bayi yang dilahirkan itu bukanlah dianggap sebagai kertas kosong. Mereka terlahir dengan garis-garis yang sudah ada, namun garis-garis itu masih samar gitu. Jadi kita sebagai guru itu tugasnya adalah menebalkan garis-garis tadi. Jadi yang selama ini paradigmanya bahwasanya anak yang baru lahir itu mereka adalah kertas putih kosong, itu ternyata salah ya Bapak Ibu ya. Maka di sini dianggap itu adalah bukan tabula rasa. Mereka bukan kertas kosong yang bisa kita oret-oret semau kita, yang bisa kita bentuk semau kita, tidak seperti itu ternyata. Nah, baru yang kedua itu setiap anak terlahir dengan bakatnya masing-masing, unik. Jadi mereka itu punya bakat masing-masing. Sementara saya sebelumnya sebagai guru, saya ingin mereka pintar, saya ingin mereka bisa kali-kali, saya ingin mereka bisa bagi-bagi. Ternyata tidak seperti itu Bapak Ibu. Mereka punya bakat masing-masing. Mereka itu unik. Ada yang memang di akademik mereka menonjol, ada yang memang mereka itu menonjolnya mungkin di seni, olahraga gitu. Jadi mereka punya bakat sendiri-sendiri. Kita tidak bisa memaksakan apa yang kita mau kepada mereka. Kemudian di sini ada budi pekerti. Nah, budi pekerti. Nah, kitalah sebagai orang dewasa, orang tua juga, guru, itulah yang kita harus membentuk budi pekerti mereka menjadi budi pekerti yang luhur. Kitalah yang menjadi contoh kepada mereka. Kemudian di sini tugas guru adalah menuntun. Nah, kita di sini adalah menuntun, bukan menuntut. Menuntun ya Bapak Ibu. Selama ini saya sendiri sebagai guru itu lebih kepada menuntut, bukan menuntun. Kenapa menuntut? Saya menuntut murid saya supaya siap PR-nya, supaya bisa kali-kali, supaya bisa bagi-bagi. Ternyata saya salah gitu. Saya hanya harus menuntun mereka. Apa bakat yang ada pada mereka, saya harus tuntun itu bakat mereka itu saya tuntun agar tumbuh berkembang bakatnya. Kemudian di sini guru itu ibarat petani, anak itu ibarat biji jagung. Jadi gini, misalkan kan kita petani, anak adalah biji jagung. Biji jagung ini tadi biji jagung yang unggul Bapak Ibu, biji jagung yang paten. Tapi kita sebagai petani, kita hanya menanam gitu aja gitu. Kita tidak memupuk mereka, kita tidak membimbing mereka. Bisa tidak biji jagung tadi tumbuh? Bisa, tapi tidak optimal gitu. Tumbuh, namun hasilnya itu tidak baik gitu. Nah, biji jagung tadi bisa tidak berubah menjadi biji padi? Bisa tidak tadi jagung yang kita tanam berubah jadi padi? Tidak bisa. Itulah si anak tadi. Anak tadi, jagung dia, kita paksa dia untuk jadi padi, tidak bisa. Jadi si jagung tadi kita pupuk, apa bakat dia kita pupuk, kemudian kita beri semangat, kita tuntun, jadilah dia sebagai jagung yang unggul gitu. Jadi kalau kita paksakan kemauan kita, nggak usah sebagai guru ya Bapak Ibu ya, sebagai orang tua. Kadang orang tua ini memaksakan anak untuk menjadi seperti ini, padahal dia bukan itu. Itu seperti tadi ibarat tadi biji jagung tidak bisa menjadi padi, jagung ya jadi jagung tumbuhnya gitu. Kita hanya berhak untuk menuntunnya, menuntun mengembangkan bakat yang mereka punya, seperti itu. Kemudian berpihak pada anak, kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di sini kita tidak terlepas dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu apa, Bapak Ibu? Kita mengajar di sini. Berbeda kita mengajar dengan di pesisir pantai, ataupun kita mengajar di daerah pegunungan. Kalau kita di daerah perkotaan ini, kemudian kita mengajar di daerah yang di pegunungan atau di pesisir pantai, itu tidak akan sama ya Bapak Ibu ya. Mereka bahasanya saja sudah beda, kebiasaan mereka sudah beda. Jadi di mana kita mengajar, kita sesuaikan dengan kodrat alamnya, sesuaikan dengan keadaan lingkungannya. Seperti itulah yang dimaksud dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Zaman sekarang ini zaman canggih. Anak-anak sudah lebih canggih dari kita. Mereka sudah menguasai yang namanya gadget gitu kan. Jadi kalau kita masih tetap pada zaman kita di mana kita dulu, itu tidak akan efektif ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sesuaikan juga pembelajaran itu dengan kodrat zaman yang sekarang ini. Kemudian berpihak kepada anak. Nah, ini Bapak Ibu ya. Pembelajaran itu di sini kalau menurut filosofi harus berpihak kepada anak. Jadi kita tinggal paradigma dahulu. Kalau paradigma dahulu itu
lebih kita yang harus ya, atau kita itu teacher center gitu. Pusatnya itu adalah guru, bukan anak gitu kan. Itu paradigma kita yang lalu. Jadi paradigma yang baru itu pusatnya adalah anak-anak, pusatnya adalah mereka anak-anak itu. Nah, disitulah filosofi tadi. Nah, dari paradigma yang lama tadi saya beranjak tadi dari Ki Hajar Dewantara tadi, inilah dia para perubahan paradigma. Nah, untuk membangun budaya positif itu, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, tadi mengapa saya beranjak dari filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, agar apa? Agar tercipta lingkungan yang nyaman bagi peserta didik. Jadi mereka itu di kelas kita itu tidak takut gitu. Kalau berpihak pada mereka kan lingkungannya nyaman, kita juga tidak hanya marah-marah, kita juga tidak hanya menakut-nakuti. Itu kan membuat mereka nyaman dan mereka juga belajarnya akan menjadi lebih nyaman gitu. Kemudian lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi di sini berkaitan dengan ini ada namanya ilusi kontrol, Bapak Ibu. Perubahan paradigma menurut teori kontrol. Ada ilusi kontrol yang dipaparkan oleh Dr. William Glasser gitu. Jadi inilah ya Bapak Ibu ya, mengapa saya bilang tadi awalnya sebenarnya saya nggak berpikir seperti ini gitu. Nah, saya terjun kemarin ke guru penggerak ini baru agak-agak membuka sedikit lah pikiran saya, bahwasanya saya itu tidak harus seperti itu gitu. Jadi pada Dr. William Glasser ini di situ menyebutkan teori kontrol itu ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini awalnya sebenarnya kalau guru dapat mengontrol murid itu adalah hanya ilusi, kata Dr. William Glasser ini. Kenapa ilusi? Kita gini kan, anak-anak kita bisa mengontrol mereka untuk duduk diam, belajar. Apabila ibu menjelaskan, kalian diam. Itu seolah-olah kita dapat mengontrol mereka. Padahal itu tidak. Apakah dengan kita suruh dia duduk, diam, apa yang kita sampaikan itu bisa masuk? Belum tentu ya Bapak Ibu ya. Untuk mereka yang memang senang dengan akademik, mungkin mereka senang. Tapi untuk mereka yang yang anak-anak itu nggak ke situ bakatnya, mungkin mereka duduk diam, tapi pikiran mereka tidak kepada kita yang sedang menjelaskan gitu. Jadi ilusi bahwasanya guru dapat mengontrol murid itu adalah hanya ilusi ya Bapak Ibu ya. Mereka tidak bisa kita kontrol gitu, tidak bisa kita yang mau gitu. Mereka punya kebebasan tersendiri untuk mereka. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengubah karakter. Nah gini, kritik dan membuat orang merasa bersalah. Kadang kita gini kan, apa yang kamu buat itu menurut kamu baik tidak? Sehingga kita membuat mereka itu merasa bersalah gitu kan. Itu sebenarnya di sini katanya kurang efektif. Kenapa? Karena nanti ada pukulan tersendiri di hati mereka gitu kan. Itu membuat mereka sedih kata gitu. Jadi istilahnya di sini kita tidak boleh memakai bahasa yang kritik gitu. Bahasanya itu jangan bahasa yang kritik, tapi bahasa yang lebih membangun kepada mereka. Kemudian di situ ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah gini, saya sebagai orang tua kadang gini, kamu harus juara sekian, nanti kamu bisa memangkas ini gitu kan. Itu penguatan pada mereka. Tapi kenyataannya pada saat anak kita tidak mampu untuk juara, itu pada mereka itu adalah beban. Gitu. Jadi penguatan positif menurut kita, nanti kalau ini kamu baik, kamu dapat ini. Nanti kalau kamu juara, kamu dapat ini. Itu sebenarnya bukan bagus untuk mereka, efektif atau bermanfaat tidak. Tapi itu semua mereka akan menjadi sebuah beban. Ketika mereka tidak mampu itu, mereka akan sedih, jatuh, terpukul. Gitu. Itu salah satu ilusi kontrol tadi dari Dr. William Glasser. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini juga tidak hanya di sekolah ya, kadang juga di rumah seperti itu juga kepada anak ya, memaksa harus ini, harus itu, jam sekian harus ini, jam sekian harus itu. Sebagai orang dewasa kita bisa memaksa, tapi ternyata menurut Dr. William Glasser itu adalah hanya ilusi pada mereka, pada anak-anak kita itu. Nah, baru di sini ada perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol. Di sini, bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, ini tadi stimulus respon dengan teori kontrol. Kalau pada stimulus respon, kita mencoba mengubah
orang agar pandangannya sama dengan kita. Bisa nggak kita mengubah orang agar cara pandang kita sama, cara pandang dia sama kita? Tidak bisa ya Bapak Ibu ya. Tidak bisa kita menyuruh orang agar sama cara pandangnya seperti kita. Jadi nggak bisa kita memaksa anak-anak itu agar sama kita. Agar anak-anak itu pintar. Ibu pintar kan misal, karena harus pintar seperti ibu, tidak bisa, gitu. Jadi kita tidak bisa membuat orang berpandangan sama dengan kita. Jadi yang ada kita harus mengikut mereka. Kita itu dari kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus memahami apa yang menjadi pandangan dia, gitu. Kita mengikut lah ya pandangan dia seperti itu. Oh ya sudah, gitu. Kita tidak bisa memaksa dia berpandangan sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk akibat dilihat sebagai suatu kesalahan, gitu kan. Semua perilaku memiliki tujuan gini. Kadang kita melihat anak-anak itu berperilaku buruk, gitu kan. Misalnya dia lasak, dia ini, gitu. Itu selalu kita lihat itu sebagai suatu kesalahan. Kamu salah, gitu. Sementara kadang itu ada tujuannya pada mereka, gitu kan. Mereka lasak itu ternyata ada tujuannya. Memang mereka itu kinestetik, gitu, nggak bisa diam, gitu. Tapi menurut kita itu salah, gitu kan. Jadi sebenarnya kalau di teori kontrol itu ada tujuannya. Bahwasanya memang dia kalau dia mungkin kadang badannya itu tertekan, gitu kan. Kalau yang anak kinestetik ini kalau kita suruh duduk diam kan dia merasa tertekan, gitu. Makanya kadang anak yang bolak-balik keluar, mungkin tujuan dia itu untuk agar dia bisa konsentrasi belajar. Namun menurut kita itu salah. Seringnya seperti itu ya Ibu ya. Baru di situ orang lain bisa mengontrol saya. Nah, sebenarnya juga tidak ya. Orang lain bisa nggak mengontrol kita? Hanya kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita. Tidak bisa orang lain juga mengontrol kita. Baru saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Baru model berpikir menang kalah. Nah, ini semua teori-teori kontrol ini sebenarnya yang selama ini sering saya lakukan juga Bapak Ibu. Tapi ternyata itu tidak begitu, gitu. Nah, baru di sini tadi dari konsep yang pertama tadi perubahan paradigma, yang kedua itu ada makna disiplin. Kan tadi ada disiplin positif ya. Jadi kalau disiplin itu sering kita kaitkan dengan tata tertib. Tata tertib, teratur, kepatuhan pada aturan. Itu sering kita kait-kaitkan. Disiplin itu adalah anak-anak yang tertib, yang patuh pada peraturan, gitu. Baru kemudian kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kita sering menghukum anak-anak yang tidak disiplin. Misalnya saja anak-anak yang terlambat atau anak-anak yang tidak mengerjakan tugas, gitu kan. Itu berkaitan dengan disiplin dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Jadi justru itu adalah alternatif terakhir katanya. Jadi sebenarnya hukuman itu adalah alternatif terakhir untuk mendisiplinkan anak, gitu. Jangan kita mendisiplinkan anak itu dengan hukuman, karena itu tidak efektif. Jadi anak-anak itu disiplinnya hanya karena ada hukuman dari kita. Ketika dia keluar dari sekolah ini, ketika dia tidak bersama kita, disiplin itu buyar. Nggak ada lagi disiplin itu. Itu kita dilakukannya hanya karena takut sama kita, gitu. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang kuat itu harus ada, namun bukan karena dari orang lain disiplin itu, tapi dari dalam diri anak sendiri, gitu. Jadi dia disiplinnya memang dia sadar, dia harus disiplin, tidak karena dia takut, gitu, tidak karena dia dipaksa. Jadi disiplin yang dimaksud adalah sendiri yang memiliki motivasi internal. Nah, di sini motivasi dari dalam dirinya, tidak motivasi karena orang lain. Kalau motivasi dari orang lain itu hanya karena ada orang lain dia disiplin, tapi ketika tidak ada, dia tidak disiplin lagi. Tapi kalau sudah dari dalam dirinya sendiri, mau ada orang lain, tidak ada orang lain, dia tetap disiplin. Contohnya saja begini, Ibu. Kita saja sebagai guru ya. Ketika kita datang pagi-pagi itu, oh saya datang pagi-pagi biar gak dimarah kepala sekolah. Oh saya datang pagi-pagi biar saya dianggap baik sama kepala sekolah. Nah itu kan bukan dari dalam diri ya ibu-ibu ya. Itu karena ada sesuatunya gitu. Jadi disiplin itu masih karena ada sesuatunya, bukan dari dalam diri. Tapi kalau oh saya harus datang tepat waktu,
karena itu adalah tanggung jawab saya. Karena dengan datang tepat waktu, saya nanti ngajarnya tidak belepotan, atau saya bisa menyiapkan apa yang untuk anak didik saya. Nah, itu baru memang dari dalam dirinya tanggung jawabnya kepada pekerjaan gitu. Nah, di sini ada tadi setelah disiplin itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini Bapak Ibu ada 5. Yang pertama itu ada survival atau kebutuhan untuk bertahan hidup. Baru ada cinta kasih, baru ada penguasaan, ada kesenangan, dan ada kebebasan. Untuk memahami ini, saya ada sebuah kasus. Untuk memahami kebutuhan dasar yang 5 tadi, ada sebuah kasus di sini. Jadi di sini kasusnya ada gini. Ibu Ani adalah guru kelas 5 SD. Kemudian dia sedang menghadapi kebingungan karena satu muridnya, si Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus sering meminta bekal atau sering meminta makanannya, makan siangnya yang dipaksa gitu. Jika Anda menghadapi situasi ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira Agus membuat itu karena alasan apa gitu? Jadi ketika si Agus ini sering memarahi kawan-kawannya, dia minta makanan secara paksa. Jadi bagaimana cara kita menghadapi si Agus? Nah, itulah tadi kebutuhan dasar manusia tadi. Jadi kita bisa seperti ini, Ibu-ibu. Kita lihat dulu apa alasan si Agus tadi untuk meminta makanan sama kawan-kawannya. Jadi konteksnya apa gitu. Tadi kan ada 5 kebutuhan dasar kan Ibu-ibu ya. Ada 5 kebutuhan dasar. Apa yang menjadi kebutuhan si Agus tadi dia malahi kawan-kawannya? Mintai makanan kawan-kawannya itu apa? Nah, yang pertama, jika kita tanya, kenapa Gus kamu memintai makanan kawan-kawanmu? Jika dia menjawab karena ia lapar dan karena orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, ini kalau sekolahnya sampai siang. Kalau siang itu dia lapar, tapi mamanya gak ngasih bekal. Maka kebutuhan dasar si Agus ini tadi adalah survival atau kebutuhan untuk bertahan hidup. Kan dia lapar, ya kan? Jadi kebutuhannya itu adalah kebutuhan karena survival, bertahan hidup, karena dia lapar gitu. Jadi dia tidak dikasih bekal sama mamanya. Makanya dia mengambil makanan kawannya, meminta makannya kawannya. Namun kalau dia menjawabnya gini, jawabannya karena ia senang temannya jadi perhatian dia. Itu adalah dia butuh kasih sayang, butuh cinta kasih gitu. Dia senang kalau kawannya itu perhatikan dia karena ulah dia tadi. Itu kebutuhan dasar si Agus ini adalah mendapatkan kasih sayang gitu. Jadi kadang ada anak gini loh, minta kawannya atau ngapain gurunya, itu karena kebutuhan dia itu dia ingin diperhatikan. Dia kurang diperhatikan, mungkin di rumah dia kurang diperhatikan ya. Jadi dia cari perhatiannya sama kawan atau sama guru gitu. Itulah kebutuhan dasar dia. Kemudian apabila dia menjawab, dia ingin merasa dianggap hebat. Kawannya jadi takut sama dia karena dimintain. Takut kawannya sama dia kan. Maka kebutuhan dasar si Agus ini tadi adalah penguasaan. Dia ingin merasa dia berkuasa. Jadi dia mintain kawan-kawannya, dia ingin dia dipandang hebat gitu. Jadi kebutuhan dasar dia itu adalah ingin dianggap sebagai penguasa gitu. Kemudian apabila Agus menjawab itu karena dia bosan sama bekal dikasih mamanya. Mamanya membawakan bekal, tapi bekalnya itu aja tiap hari. Jadi itu kan dia bosan. Maka di sini dia adalah kebutuhannya itu kebebasan. Dia ingin bebas memilih apa yang dia makan sebenarnya. Tapi mamanya bawakannya tiap hari sosis saja mungkin. Jadi itu adalah kebutuhan untuk kebebasan. Tapi dia nggak dikasih kebebasan sama mamanya untuk memilih pilihannya. Hanya mamanya aja yang mengasih bekal itu setiap hari. Kemudian apabila jawabannya adalah karena iseng, kemudian dia menikmati keisengannya itu kan, kawannya kalau diisengi dia itu ekspresinya kan marah gitu kan. Nah, maka kebutuhannya itu adalah untuk kesenangan. Dia senang untuk memenuhi kesenangan dia. Kalau dia kawannya marah, dia senang. Nah, jadi inilah ya Bapak Ibu ya, kalau ada masalah sama murid kita, kenapa dia mengganggu teman, kenapa dia keluar-keluar saja, kenapa dia bandel, kenapa dia apapun itu, kita bisa melihat kebutuhan dasar tadi. Kebutuhan dasar manusia tadi yang ada 5 tadi, karena apa dia? Nah, nanti baru kita cari solusinya gitu kan. Kalau ini kan seumpamanya karena dia tadi kebutuhannya itu adalah bertahan hidup, berarti kan kita bisa konsultasi ya Bu, berarti kan anaknya itu butuh untuk dikasih
bekal. Kalau dia kebutuhannya adalah kasih sayang, berarti kita bisa lebih memperhatikan dia lagi gitu. Itulah tadi untuk kebutuhan dasar manusia. Nah, ini dia teori motivasi perilaku manusia. Jadi di sini teori motivasi perilaku manusia. Tadi kan saya bilang ya ibu-ibu ya, bahwasanya kalau disiplin itu harus yang disiplin dari dalam diri atau internal. Kalau disiplin itu dia motivasinya dari motivasi luar ya seperti ini. Dia ada 3 itu. Teori motivasi perilaku manusia ini atau untuk mendisiplinkan kita ini ada 3 teorinya. Itu yang pertama adalah untuk menghindari hukuman atau untuk menghindari ketidaknyamanan. Ya seperti tadi contohnya kan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya misalnya tadi untuk menghindari hukuman. Saya datang ke sekolah, saya mengajar, umpamanya kita contohkan kita saja ya. Saya datang ke sekolah atau saya mengajar itu datangnya lebih pagi lah biar gak dimarahi kepala sekolah. Atau saya datang lebih pagi biar dipandang baik kepala sekolah. Nah itu berarti untuk teori hukuman gitu. Jadi dia tidak dari dalam diri sendiri. Kemudian contoh kedua misalnya gini, kita di jalan pakai helm, mau naik kendaraan. Kalau kita pakai helmnya itu bukan karena kita sadar bahwasanya helm itu dapat menyelamatkan kita, tapi karena kita takut ditangkap polisi. Nah itu berarti motivasinya itu bukan karena kita sadar bahwasanya helm itu adalah untuk keselamatan kita, tapi untuk menghindari hukuman dari polisi. Nah itu dia contohnya seperti itu. Nah kemudian ada lagi di situ untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, untuk mendapatkan imbalan dari institusi ya tadi. Mendapatkan imbalan apa? Misalnya imbalannya pujian. Saya rajinlah buat RPP, saya rajinlah datang pagi, saya rajinlah buat alat peraga. Biar apa? Biar dipuji kawan, biar dipuji kepala sekolah. Nah itu karena apa motivasinya? Karena pujian, bukan karena dari dalam dirinya, bukan dari karena internalnya gitu, tapi itu dari eksternalnya. Nah, yang ketiga inilah yang harusnya ada pada diri kita ya ibu-ibu ya. Itu karena apa? Untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Jadi saya akan menjadi orang apa bila saya melakukannya? Nah, apabila kita datang pagi, kita buat RPP, kita buat administrasi, kita lakukan tugas dan tanggung jawab kita akan menjadi orang seperti apa? Nah itu apabila sudah memang benar-benar dari dalam diri kita tidak ada paksaan apapun, tidak ada karena imbalan apapun, itu baru memang benar-benar sudah bahwasanya disiplin diri itu dari dalam diri kita sendiri. Kalau itu contohnya pada guru ya Bapak Ibu ya. Nah kalau pada siswa bagaimana? Apabila mereka mengerjakan tugas, apabila mereka mengerjakan PR hanya karena takut dimarahi kita, karena takut dimarahi orang tuanya, nah itu masih dari luar, itu disiplinnya masih dari orang tuanya, masih dari gurunya. Namun kalau mereka mengerjakan itu, aku biar pandai aku belajar, aku biar pandai aku mengerjakan tugasku, nah itu baru memang itu udah dari dalam dirinya sendiri, itu udah dari internalnya ya ibu-ibu ya. Nah, baru di sini ada dihukum oleh penghargaan. Nah, ibu-ibu, inilah salah satunya yang pandangan saya bahwasanya yang saya lakukan selama ini itu adalah salah. Ternyata apa yang saya lakukan itu belum, saya pikir itu tepat. Padahal ternyata tidak. Saya seringkali memberikan penghargaan gitu kepada anak-anak, memberikan penghargaan kepada anak yang pintar, memberikan penghargaan kepada anak yang juara. Misalkan hadiah kah itu, pujian kah itu, ternyata itu tidak efektif Bapak Ibu. Ternyata itu ada yang menyakitkan hati anak-anak yang lain. Nah gitu. Jadi seperti ini, pengaruh jangka pendek dan pengaruh jangka panjangnya ada. Gini, kita siapa nanti yang kontennya 100, ibu akan kasih permen. Siapa nanti yang di kelompoknya dia paling cantik, juara 1, ibu akan kasih uang. Siapa nanti yang juara 1, ibu akan kasih buku. Ternyata itu pengaruhnya hanya pengaruh jangka pendek, tidak pengaruh jangka panjang. Ketika kita tidak memberikan itu, dia akan tidak peduli. Dia tidak akan bersungguh-sungguh untuk mengejar itu gitu. Baru di sini penghargaan menghukum. Kenapa penghargaan menghukum? Ketika anak-anak itu orang tuanya menjanjikan seperti ini. Nanti kalau kamu juara 1 mau berikan kamu handphone. Nanti kalau kamu juara 1 mau berikan kamu kereta. Ternyata anak ini tadi tidak juara 1. Ternyata dia hanya juara 2. Nggak jadi dikasih hadiah. Itu dia akan terpukul. Kenapa? Dia akan kecewa sangat. Tadinya dia ingin mendapatkan handphone tadi, tapi dia tidak mendapatkan juara itu. Dia akan kecewa, dia akan terpukul. Jadi itu seperti hukuman
kepada dia gitu. Jadi itu membuat dia sedih seperti itu. Nah tadinya saya sendiri ini agak menyentil ketika saya mempelajari ini gitu. Kok seperti ini ya gitu. Ternyata motivasinya seperti ini ya ibu-ibu ya. Baru di situ penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah ini dia yang penghargaan merusak hubungan. Ini yang saya paling ini menarik gitu. Kenapa penghargaan merusak hubungan? Gini, terkadang tidak sadar kita memuji anak murid yang pintar. Tengok contoh, dia pintar. Dia itu kan penghargaan ya sama anak yang pintar tadi. Tapi sama anak yang tidak pintar itu adalah hukuman. Itu adalah sentilan. Jadi sehingga dia aja pun yang dipuji sama ibu, nggak suka kali aku sama dia. Nah itu sama seperti di institusi ya. Coba tengok itu Ibu Lia, tengok Ibu Sati misal kepala sekolah ya. Dia rajin, dia begini. Nah pada teman-teman mungkin yang tidak mau seperti itu, sok kali dia. Nah seperti itu. Jadi kan sehingga penghargaan ini tadi yang diberikan kepada saya merusak hubungan saya dengan yang lain gitu. Jadi yang lain tidak senang sama saya gitu kan. Jadi ternyata penghargaan itu kurang tepat ya Bapak Ibu ya. Ya kalau umpamanya kita mau memberi penghargaan, boleh-boleh saja. Tapi mungkin tidak tidak mengapakan yang lain gitu. Ya bisa saja mungkin tampak mata, tidak tahu yang lain. Jadi yang lain juga tidak sakit hati gitu ya Ibu ya. Nah, kemudian di sini inilah ada perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Ada hukuman, ada konsekuensi. Kalau hukuman itu katanya sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Baru kalau hukuman itu membuat anak sakit fisik untuk jangka waktu lama. Kalau dia konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman gitu. Jadi gini misalnya gini, hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu dia lebih gini Bapak Ibu. Kalau hukuman itu misalnya dia tidak ada kaitannya dengan apa yang kesalahan yang dilakukan si anak. Misal gini, anak itu terlambat, kita hukum dia lari, kita hukum dia push up, kita hukum dia, itu kan tidak ada hubungannya terlambat dengan lari, terlambat dengan push up. Tapi apabila anak itu terlambat, kita beri konsekuensinya. Kamu terlambat 10 menit, kamu tidak boleh istirahat selama 10 menit untuk menggantikan keterlambatanmu tadi. Kan ada hubungannya dia terlambatnya 10 menit. Jadi dia nggak boleh istirahat selama 10 menit agar dia belajar. Yang 10 menit tadi dia ketinggalan. Namun kalau kita hukum dia, kamu terlambat 10 menit, kamu tidak boleh masuk. Nah itu akan merugikan dia gitu. Jadi misal lagi apa? Misal lagi dia olahraga dia tidak bawa baju olahraga. Tidak bawa baju olahraga, kamu nggak boleh ikut olahraga. Nah itu tidak hukuman. Tidak konsekuensi, tapi itu hukuman. Hukumannya nggak boleh ikut olahraga. Tapi kalau kamu tidak bawa baju olahraga, kamu harus keliling lapangan basket selama 2 kali. Itu kan olahraga dia. Jadi dia tetap mengikuti olahraga tadi gitu. Jadi ada hubungannya antara apa yang dilakukannya dengan konsekuensinya gitu. Kalau kita kalau hukuman, misalnya kamu tidak pakai topi, kamu harus push up. Nah, itu adalah hukuman, itu bukan konsekuensi. Jadi tidak ada dia hubungannya antara apa kesalahan yang dilakukan dengan hukuman tadi gitu. Kalau konsekuensi itu misalnya dia ada hubungannya. Dia melakukan apa? Misal dia mencoret buku temannya. Nah, apa konsekuensinya? Ya dia harus mengganti buku temannya. Kan ada hubungannya dia. Buku yang dicoret ya buku yang digantikan gitu. Jadi jangan dia mencoret buku temannya, hukumannya disuruh keluar kelas. Nah, itu nggak ada hubungannya gitu. Nah, di sini kita sama-sama ya ibu-ibu ya. Di sini ada contoh. Bisakah kita menjawabnya gitu kan? Ini hukuman atau konsekuensi agar kita bisa membedakan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi gitu. Nah, di sini ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kesalahan dia karena telat ke sekolah. Kesalahannya terlambat, hukumannya disuruh catat 100 kali, 100 halaman tulisan tadi. Kalau menurut ibu-ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Itu hukuman ya ibu-ibu ya, itu hukuman. Karena dia tidak ada hubungannya antara mencatat tulisan tadi dengan kesalahan yang dia buat. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Dia terlambat, dia disuruh keliling lapangan. Itu hukuman atau konsekuensi? Itu hukuman ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Dia nggak pakai masker, hukumannya disuruh push up 15 kali.
ya hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Dia tugasnya teman tadi dicoret-coretnya. Iya, itu konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Iya, dia konsekuensi. Baru meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak dia nggak pakai sepatu hitam, dia nggak boleh pakai sepatu. Ini nanti kita lihat ya. Baru lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat pada saat jam olahraga. Kita lihat ya ibu-ibu ya jawabannya ya. Nah ini dia. Nah, membersihkan tumpahan air dari konsekuensi. Nah, meminta murid untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam itu adalah hukuman ibu-ibu. Dia nggak pakai sepatu hitam, dia disuruh nggak pakai sepatu selama seharian. Itu adalah hukumannya ibu-ibu ya. Tadi angkanya di sini. Nah jadi tadi kita udah nggak bisa ya membedakan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi ya. Baru tadi ada di situ posisi kontrol, 5 posisi kontrol guru. Nah guru di sini kita sebagai guru itu posisi kontrol kita itu ada 5. Yang pertama itu ada sebagai penghukum. Yang kedua itu membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga itu teman. Yang kelima adalah pemantau. Yang keempat pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Nah di sini identitas gagal ketika Bapak Ibu menjadi penghukum atau pembuat orang merasa bersalah. Kalau posisi kontrol ibu-ibu di sini sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah, itu dia udah pasti identitas gagal untuk membentuk disiplin positif pada diri anak, gitu. Namun kalau ibu-ibu berada di teman, pemantau atau manajer, itu ada identitas keberhasilan ibu-ibu membentuk disiplin positif pada anak tadi. Kalau ibu-ibu berada di posisi teman, posisi pemantau, atau posisi manajer. Nah, bagaimana kalau dia di posisi penghukum? Penghukum itu biasa menghardik ya ibu-ibu ya. Biasa menghardik, kemudian menunjuk-nunjuk. Nah, kemudian di situ menyakiti, menyindir. Nah, bagaimana di sini perkataannya contohnya? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Awas kalau kamu ribut dalam kelas ya. Awas kalau kamu tidak mengerjakan PR ya. Nah, kita seperti itu sering tidak ibu. Saya sendiri sering ya. Apalagi sebelum saya terjun ke dalam guru penggerak ini. Saya awalnya ya kan, awas ya kalau kalian tidak buat PR, awas kalau kalian ribut, nah ibu akan jewer kalian. Nah itu saya sebagai penghukum. Nah identitas gagalnya itu sudah pasti kalau saya sebagai penghukum, karena disiplin anak-anak tadi akan karena takut sama saya, akan karena takut sama saya jewer, akan saya takut kalau saya suruh push up. Nah kemudian apabila saya membuat orang merasa bersalah, misalnya seperti apa? Di sini kita membuat anak-anak itu merasa bersalah gini ya. Kamu kok kayak gitu sih nak? Kamu tahu nggak? Karena kamu jadi seperti ini. Kamu kok kayak gitu sih? Kita lembut ngomongnya, tapi kita membuat dia merasa bersalah gitu loh. Kamu kok nggak kerjakan PR sih? Kamu nggak kasihan sama ibu? Kamu kok kayak gitu sih? Nah, itu memang kita lembut, tapi kita membuat dia merasa bersalah. Jadi nanti disiplin dia karena disiplin kasihan nengok gurunya gitu loh. Karena si guru tadi lembut ngomongnya, jadi tidak karena dari dalam diri dia gitu. Kemudian sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman di sini kita membuat alasan-alasan untuk murid gitu. Misalnya di sini ayolah bisa gini kan. Ada anak-anak yang belajar, namun dia main-main saja gitu. Jadi kita dekati dia, kita ngomong berdua, kamu kenapa main-main saja dong? Ayo belajar, ayolah lakukan gitu kan. Itu baru di sini kamu kamu senang ya kalau ibu dimarah kepala sekolah karena kamu ribut. Kamu senang ya kalau ibu dimarah kepala sekolah karena ini gitu kan. Kamu nggak senang kan nak? Kita istilahnya di sini kita menjadi teman sama dia gitu. Jadi ini posisi sebagai teman. Baru kemudian di situ sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Baru di situ ada sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki. Nah, untuk ini juga saya ada sebuah kasus
Di sini agar maksudnya gini ya, di posisi kontrol mana kita dari posisi kontrol tadi agar lebih memahami 5 posisi kontrol tadi. Tadi kan ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, kemudian ada teman, ada pemantau, ada manajer. Jadi kita berlatih di sini ya ibu-ibu ya. Kita ada di posisi yang mana gitu untuk lebih memahamkan gitu. Jadi di sini ada satu kasus guru matematika dan wali kelas 8. Nah, kebetulan di sini SMP pula ya ibu-ibu ya. Jadi guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar gitu. Jadi akan dicarikan guru pengganti. Guru penggantinya itu Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Karena bukan gurunya tadi yang datang, bukan wali kelasnya, Bu Eni pengganti yang datang gitu kan. Baru kemudian mereka tertawa-tawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Jadi Ibu Eni datang gak diindahkan sama mereka hanya tertawa-tawa saja. Baru Ibu Eni mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah. Bu Eni ini tadi datang dan menyapa si Pipi sama Natali tadi dengan ramah. Baru mereka dia mengatakan sambil mengingatkan kembali untuk tetap fokus dan mengerjakan tugas. Ayolah dikerjakan tugasnya. Nanti ibu ditegur kepala sekolah loh kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Baru namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai saja lah bu. Mereka tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Jadi ibu ini tadi itu dia sudah menggunakan posisi kontrolnya sebagai apa ibu? Sebagai teman ya. Dia mencoba mendekati dan mencoba membujuk si anak tadi agar mau belajar gitu kan. Nah, jadi itu sebagai teman. Ini sebenarnya ada sambungannya baru tuntas, tapi saya hanya memotong sampai di sini. Nah, nanti yang menuntaskan ini adalah gurunya yaitu Bu Santi. Gitu. Nanti diajak mereka berbicara dengan Bu Santi di sini nanti sebagai manajer gitu untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi ini tadi saya hanya mau memahamkan kita sama-sama paham sebagai apakah Bu ini tadi. Nah, kalau di sini ada kasus yang keempat. Di sini singkat katanya gini. Si Anto sama si Dino bermain basket. Baru kemudian tiba-tiba ada sebuah tawuran. Baru si Dino sama si ini tadi bermain berantem gitu kan. Baru sampai bajunya terlepas kancingnya. Ada di sini sampai bajunya terlepas kancingnya. Baru ada kepala sekolahnya melihat itu, kemudian di situ kepala sekolahnya mendatangi, kemudian menanyakan dengan baik, baru menanyakan kepada si yang terlepas kancingnya tadi, apa yang harus dilakukan sama yang melepaskan kancingnya tadi. Nah, yang terlepas kancingnya tadi, dia mau yang melepaskan kancingnya tadi membetulkan kancingnya agar tidak dimarahi mamanya gitu. Jadi kalau di sini udah gitu dijahitlah kancing baju tadi dan yang menjahit tadi dibantu oleh guru seni gitu. Jadi si ibu kepala sekolah ini memantau, kemudian mencari apa masalahnya dan kemudian mencari jalan keluarnya gitu. Dan jalan keluarnya itu sudah dapat, baru bermaafanlah si anak ini tadi. Nah, kalau di sini posisi ibu kepala sekolah tadi sudah sebagai apa ibu? Iya, sebagai manajer. Dia sudah sebagai manajer ya ibu-ibu ya. Nah, yang ke-6 kalau nggak salah. Tadi sudah nih ya, yang ke-6 baru ada keyakinan kelas. Nah, tadi udah posisi kontrol guru sudah. Sekarang kita ke keyakinan kelas. Mengapa kita harus membuat keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Karena kita kan sudah punya peraturan ya ibu-ibu ya, di kelasnya pasti sudah punya peraturan. Tapi kenapa kita harus membuat keyakinan kelas? Kenapa nggak harus peraturan aja? Nah, jadi di sini ada gini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm untuk mengendarai kendaraan roda 2? Seperti yang saya bilang tadi. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Contohnya seperti ini. Kita harus menggunakan helm ketika mengendarai kendaraan roda 2 itu kenapa? Apakah karena kita takut ditangkap polisi? Menjaga. Kalau kita sudah mempunyai keyakinan bahwasanya itu menjaga keselamatan, maka itu sudah dari internal kita. Makanya itulah keyakinan kelas itu harus ada. Jadi nilai yang di dalam aturan tadi itu yang menjadi keyakinan kelas. Baru kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan
menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Apakah kita menggunakan masker biar kita tidak dimaki sama kepala sekolah? Apakah kita menggunakan anak-anak menggunakan masker agar tidak dimarahi gurunya? Kalau menggunakan masker karena biar tidak dimarahi atau biar tidak dimarahi satpam misalnya, itu adalah motivasi eksternal ya ibu-ibu ya. Tapi kalau dia karena kesadaran bahwasanya kalau menggunakan masker itu kita akan terhindar dari virus, kalau menggunakan masker itu kita akan terhindar dari penyakit gitu. Itu sudah dari dalam diri kita. Baru mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu. Nah, kalau kita datang tepat waktunya, karena udah kesadaran kita, itu adalah intrinsik ya faktornya. Tapi kalau kita datang tepat waktunya karena biar dipuji atau karena biar biar tidak dihukum, itu masih faktor dari eksternal. Jadi di sini dia untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Itu tadi mengapa harus keyakinan. Kita harus tanamkan dulu keyakinan pada diri siswa kita bahwasanya bahwasanya belajar itu penting untuk dia. Jadi jangan belajar karena guru. Makanya keyakinan kelas itu harus ditanamkan, tidak hanya peraturan saja. Kalau peraturan saja berarti itu hanya karena kita. Tapi kalau keyakinan kelas itu mereka sudah yakin dengan apa yang mereka buat gitu. Nah, keyakinan kelas adalah ini ya, nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama-sama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kata si Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Nah tadi makanya keyakinan kelas, makanya tidak peraturan. Karena kalau anak-anak sudah yakin apa yang dia buat, itu disiplin itu akan dari dalam dirinya gitu. Jadi tidak karena peraturan. Makanya harus dibuatnya itu adalah keyakinan kelas. Nah bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan. Baru kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Dan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat. Jadi gini, pembuatan keyakinan kelas, bagaimana pembuatannya? Kita membuat keyakinan kelas itu tidak hanya gurunya gitu. Selama ini kalau kita buat peraturan itu kan kita yang buat. Anak-anak tidak terlibat. Tapi ketika membuat keyakinan kelas itu kita melibatkan anak-anak gitu. Jadi kita memberi mereka kertas atau kita memberi mereka untuk mengeluarkan apa yang mereka mau. Misalnya anak-anak kita akan membuat kesepakatan kelas. Itu biasa keyakinan kelas ini kita buat di awal pembelajaran gitu. Bagaimana anak-anak apa yang akan menjadi kesepakatan kelas kita? Misal kesepakatan kelasnya apa? Menghargai teman, datang tepat waktu, berdoa sebelum belajar, atau apapun itu mereka buat sendiri, mereka tulis sendiri. Nanti kemudian mereka tempel di depan papan tulis misalkan, baru kita pilih-pilih gitu kan. Karena kadang ada yang sama kan, apa yang menjadi peraturan bagi kebuat mereka itu ada yang sama, kita satukan. Baru nanti kita suruh menandatangani apa yang sudah dibuat tadi. Nah itulah yang akan menjadi keyakinan kelas gitu. Jadi buatnya bersama mereka. Karena membuatnya sudah bersama mereka, kita beri pengertianlah sama mereka. Itu kan yang buat anak-anak, itu kan yang buat kalian anak. Jadi kan karena yang buat kalian ya harus kalian juga yang mengerjakannya. Jadi apa yang dibuat itu harus dikerjakan. Kan itu mau kalian gitu kan. Kan itu maunya untuk dijadikan keyakinan kelas. Misalnya saja apa? Menghargai teman. Jadi kalau sudah dibuat menghargai teman, otomatis mereka akan menghargai sesamanya gitu. Jadi tidak akan ada lagi mereka berantem. Jadi ketika mereka berantem mungkin, nah kita bisa mendekati mereka. Kita balikkan pada keyakinan tadi. Nah keyakinan kelas kita apa nih? Kan menghargai teman kan. Itu yang buat siapa? Yang buat kan kita bersama-sama. Kita balik lagi ke situ. Sehingga itulah tadi yang disebut motivasi intrinsik dari dalam dia sendiri. Dia suruh melihat lagi apa yang menjadi keyakinan kelas tadi gitu. Jadi kalau dia berbuat salah, dia melanggar itu, kita balikkan kepada dia. Kita sebagai pemantau atau sebagai teman, kita tinggal enak. Coba lihat keyakinan kelas kita gitu. Karena keyakinan tadi sudah sama-sama dibuat. Baru di sini ada kesepakatan dan ada keyakinan kelas. Di sini kalau kesepakatannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kalau keyakinan kelas tadi adalah tanggung jawab. Kemudian kalau peraturan atau
kalau kesepakatan itu tidak mengganggu orang lain, maka keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri, ya. Baru kalau dia peraturan kelasnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, keyakinan kelasnya di sini apa? Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kenapa menghormati orang lain? Kalau kita terlambat kan kita menjadi mengganggu teman, gitu kan. Jadi kita harus komitmen dengan yang kita buat. Jadi kita tidak mengganggu teman, gitu. Kalau kita terlambat kan otomatis guru juga akan buyar, gitu kan, karena keterlambatan kita tadi. Baru tidak melakukan kekerasan. Ini apa keyakinannya? Keselamatan dan juga menghormati orang lain. Baru tidak menggunakan narkoba, itu keyakinannya adalah kesehatan. Baru bergantian atau menunggu giliran. Jadi kadang-kadang kan anak-anak itu tidak bergantian atau tidak menunggu giliran, gitu kan. Nah, kalau keyakinannya itu apa? Menghormati orang lain dan kesabaran. Jadi ini melatih apa? Melatih kesabaran mereka, ya ibu-ibu ya. Baru di sini menggunakan masker. Itu keyakinannya untuk kesehatan, keselamatan, bukan untuk karena takut dihukum. Baru jangan berlari di atas koridor. Itu untuk keselamatan atau keamanan. Itu adalah keyakinannya. Nah, ini Bapak Ibu, apabila di dalam kelas kita itu pertamanya kan awalnya adalah peraturannya. Kalau peraturan tadi sudah kita ubah menjadi sebuah keyakinan kelas, maka akan terbentuklah lingkungan positif yang di dalam kelas, dan nanti akan menjadi budaya positif di sekolah kita. Awalnya di kelas kita buatlah kesepakatan sama murid-murid kita, jadi keyakinan kelas, baru dari lingkungan yang positif di kelas nanti akan menjadi budaya positif di sekolah. Nah, ini contoh yang udah saya buat, ibu-ibu. Kedengaran. Nah, ya, jadi ibu-ibu di sini saya sudah membuat, ya, namanya juga tugas, ya ibu-ibu ya. Jadi juga saya buat, ya kan, karena itu juga memenuhi tugas dan juga untuk apa yang sudah saya dapat sedikit-sedikit saya terapkan di dalam kelas saya, gitu. Jadi membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Waktu itu saya beri pengertian dulu apa sih keyakinan kelas itu kepada mereka. Kemudian saya ajak mereka untuk membuat keyakinan kelas itu bersama-sama. Baru nanti akhirnya mendapatkanlah sebuah keyakinan dan nanti akan dipajang di kelas, gitu. Jadi ketika mereka membuat kesalahan, udah pasti mereka kadang lupa apa yang udah dibuat, ya ibu-ibu ya. Mereka kadang lupa. Jadi ketika mereka membuat kesalahan, kita dekati mereka, gitu kan, sebagai teman. Tadi kan posisi kontrolnya ada sebagai teman. Sebagai teman baru kita ingatkan lagi. Coba lihat keyakinan kelas kita. Sesuai nggak apa yang kamu buat dengan keyakinan kelas kita? Kan buatnya sama-sama, gitu. Jadi kita pos balikkan lagi mereka kepada keyakinan yang sudah sama-sama dibuat, gitu. Jadi ini sudah saya buat, ya, di kelas saya. Kemudian yang terakhir adalah restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi gini, restitusi itu cara untuk kita ketika anak-anak itu membuat kesalahan, bagaimana sih kita mengatasinya? Kita memakai cara restitusi, gitu. Ini cara yang efektif untuk kita terapkan kepada anak-anak, gitu. Jadi ini ada ciri-cirinya di sini. Nah, restitusi itu di situ ada 3. Yang pertama itu adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Menstabilkan identitas, baru validasi tindakan yang salah, baru yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, seperti tadi, gitu kan. Jadi apabila ada anak yang melakukan kesalahan, ibu-ibu, kita menyelesaikannya itu dengan segitiga restitusi, gitu. Apa itu segitiga restitusi? Misalnya saja gini, ada anak yang memukul kawannya, atau ada anak yang bertengkar. Kita menyelesaikannya dengan cara segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan menstabilkan identitas. Jadi kita gini, kita panggilkan anak yang salah tadi, kita empat mata sama dia, kita stabilkan dulu.
otomatis ketika anak-anak itu berantem, itu kan emosinya nggak stabil ibu-ibu. Itu kan emosinya itu meledak-ledak. Jadi kita redakan dulu, kita stabilkan dulu emosinya dengan cara menanyakan kepada mereka, nah anak, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu berantem dengan dia? Apa yang kamu lakukan gitu kan? Ibu itu umpamanya dia menjawab gini bu, umpamanya kan dia ngejein aku bu, aku nggak suka dia ejek bu. Nah terus kita bilang ya menurut ibu memang wajar kamu marah ya ketika kamu diejek sama kawanmu. Baru kita ingat lagi. Namun apakah yang kamu lakukan itu benar? Ketika kamu ejek kamu langsung pukul gitu. Jadi udah dijawabnya bahwasannya karena dia itu diejek, dia mukul kawannya karena diejek. Gitu kan, saya diejek bu, saya nggak terima gitu. Kita redakan dia, iya yang kamu lakukan itu wajar. Ketika kamu diejek pasti kamu marah. Namun kita ini kan lagi kepada dia, kita validasi lagi tindakannya. Namun apakah tindakan kamu benar? Ketika kamu diejek apakah kamu langsung pukul dia gitu. Coba baru kita lihatkan sama keyakinan tadi, keyakinan kelas tadi. Apakah tindakan itu sudah benar gitu kan? Nah, seharusnya kalau kamu diejek kamu bagaimana? Kan bisa membilang sama ibu atau membilang sama siapalah yang di sini yang lebih dewasa gitu kan. Jadi kamu tidak langsung memukulnya gitu. Jadi dua-dua anak ini tadi kita kita datangi, baru nanti kita kasih ininya yang dipukul tadi, kita tanyakan nama yang dipukul. Jadi nah kamu tadi dipukul dia. Terus dia harus bagaimana agar kamu memaafkannya? Kita tanya dia gitu kan. Nanti dia harus gini-gini bu. Nah nanti baru kita damaikanlah mereka. Jadi jangan ketika mereka itu berantem kita langsung paksa dia datang, ayo salaman. Dia belum lagi dia merasa ini, udah kita suruh salaman gitu kan. Dia belum lagi reda, kita udah main suruh salaman aja. Ayo salaman. Gak boleh berantem gini. Gak boleh tuh berantem di sekolah. Gak ada tuh berantem, gak bagus itu. Ayo salaman. Kita belum redakan emosinya, kita belum stabilkan keadaannya, kita udah main langsung suruh. Dia belum menerima itu gitu. Jadi kita bisa pakai segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada anak didik kita ya ibu. Ini adalah materi terakhir dan ini ada contohnya juga. Nah ini saya kemarin ada suaranya. Sebenarnya ini ada percakapannya ya ibu-ibu. Ini kemarin ketika anak murid saya waktu pembelajaran agama itu menyinggung hati guru agamanya ibu-ibu. Jadi di sini saya panggillah mereka berdua, gitu kan. Saya tanyakan kenapa gitu kan, kenapa apa yang terjadi ketika pelajaran agama, apa yang terjadi ketika saya tidak ada di kelas, kenapa ada laporan dari guru agamanya bahwasanya kalian itu tidak memiliki adab. Jadi saya panggillah mereka, kemudian pada akhirnya si anak ini tadi pun membawa orang tuanya untuk meminta maaf kepada guru agama tadi gitu. Jadi saya juga menerapkan segitiga restitusi di sini untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada siswa didik saya. Nah, ibu-ibu, ini adalah slide terakhir ya. Nah, pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan salam guru penggerak. Nah, ibu-ibu, di sini mungkin pada saya ini paparkan yang segini banyaknya ini, mungkin pasti ada ya dalam hati ibu-ibu yang ingin dipertanyakan gitu mungkin. Saya persilakan ibu-ibu apabila ada yang ingin dipertanyakan ibu-ibu, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kepada rekan-rekan guru SD Negeri 10 8 13 Amplas. Terima kasih juga atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana sikap kita menyikapi siswa yang memiliki sikap yang tingkah yang luar biasa, yang mengganggu temannya ketika istirahat ataupun ketika saat belajar dia ribut. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Hairani ya atas pertanyaannya ya. Tadi ada pertanyaan. Ini adalah sesuatu yang sering kita alami ya ibu-ibu ya. Sesuatu yang sering kita alami di kelas kita itu pasti, udah pasti. Itu nggak ada kelas yang aman, damai, sentosa, sejahtera. Kelas itu pasti ada saja dia yang ada yang ribut. Ada kelas yang ribut datar-datar saja. Ada yang ributnya
ribut luar biasa, pantang ditinggal guru, pantang ditinggal guru, ada yang seperti itu ya ibu-ibu ya. Itu sudah pasti gitu kan. Jadi bagaimana cara kita menyikapinya? Awalnya ibu-ibu, ketika saya belum terjun ke guru penggerak ini, saya hanya menyalahkan siswa saya gitu. Ketika siswa saya ribut, namun ketika saya menjalani pendidikan ini, saya jadi berkaca diri gitu. Berkaca diri apa? Apakah ketika pembelajaran itu anak-anak yang ribut ini tadi itu adalah kesalahan dia? Ternyata saya gini, mungkin ketika anak-anak itu ribut atau ketika anak-anak itu mengganggu teman atau ketika apapun itu adalah karena saya belum bisa memfasilitasi mereka dalam belajar gitu. Kenapa belum bisa memfasilitasi? Nah, yang 5 kebutuhan dasar tadi, kan ada 5 kebutuhan dasar itu belum sempat saya pahami kepada mereka gitu. Karena kadang kita gini kan, namanya muridnya banyak, kadang gitu kan. Ya itu adalah tugas kita. Bagaimana kita kepada anak yang ribut ini tadi, misalnya kita dekati, kita cari tahu sebenarnya kebutuhan dasar dia itu apa. Misal dia ribut karena apa? Apakah ribut karena ingin mendapatkan kasih sayang, atau ribut karena dia ingin dipandang hebat, atau ribut karena dia suka. Kalau ribut itu suka. Jadi kita harus tahu dulu itu kebutuhan dasar dia itu dia mana. Ribut dan mengganggu temannya ini tadi di kebutuhan yang mana gitu. Nah, setelah tahu kebutuhan dasar dia yang mana, baru kita cari solusinya gitu. Jadi yang awal kita lakukan itu kita cari tahu dulu ya Bu Rani ya. Kita cari tahu dulu kebutuhan dasar yang mana yang dia mau gitu. Kebutuhan dasar mana? Apa dia memang butuh kasih sayang, atau memang dia ingin dipandang hebat gitu dari sama kawannya, atau memang dia ingin berkuasa gitu. Jadi sesudah kita tahu yang mana kebutuhan dia, baru kita cari solusinya. Bisa saja kita berkonsultasi dengan orang tuanya gitu. Kita panggil, ternyata dia butuh kasih sayang. Enggak hanya dari saya aja, dari orang tuanya juga. Jadi kita kerjasama ya Bu. Mungkin bisa seperti itu ya Bu Rani ya. Oke, mungkin itu bisa jawaban dari saya Bu. Ada lagi ibu-ibu? Oke, mungkin karena juga waktunya sudah ini ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang sudah mau mendengar dan sudah mau mengikuti acara sosialisasi ini. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu kepala sekolah yang telah mendukung saya sehingga acara ini dapat berlangsung. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita mulai dengan membuat yang namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas 6B, kesepakatan kelas kita. Kenapa kita buat kesepakatan kelas? Agar proses pembelajaran kita menjadi nyaman. Gitu. Apa itu kesepakatan kelas, Bu? Kesepakatan kelas itu berisi aturan-aturan yang dibuat secara sadar oleh ibu dan juga kalian, gitu. Jadi kesepakatan kelas itu dibuat oleh guru dengan murid. Jadi kalau selama ini di kelas kita ataupun di sekolah kita ada yang namanya peraturan. Ada nggak namanya peraturan di sekolah kita? Ada tata tertib di sekolah kita kan? Misalnya apa? Waktu. Datang tepat? Waktu. Apa tadi, Baby? Berpakaian rapi. Namun itu tata tertib yang membuat siapa? Siapa yang membuat? Iya, yang membuat tata tertib itu adalah sekolah. Jadi kalian tidak terlibat dalam pembuatan tata
Nah, seperti itu nanti buatnya. Jadi ibu akan bagi kertas, kalian tulis apa yang ingin kalian jadikan kesepakatan dalam kelas kita, yang kalian inginkan dalam hati kalian agar apa? Agar proses belajar kita menjadi nyaman, ya, agar tidak ada tekanan-tekanan ketika belajar di dalam kelas kita, ya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu menanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Maisila, murid kelas 6 SD Negeri 10813. Hari ini saya dan teman-teman telah membuat kesepakatan kelas bersama Bu Santi. Keyakinan kelas membuat kami merasa nyaman dalam belajar di kelas dan membuat kami menjadi lebih disiplin. Terima kasih Bu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuraini SPD. Saya mengajar di SD Negeri 10813 kelas. Saya adalah salah satu rekan kerja Ibu Santi Lianasari. Kami merasa senang karena salah satu teman kami telah mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan ke-7. Beliau telah mengibaskan budaya positif di sekolah kami, sehingga kami tahu bagaimana cara mewujudkan disiplin positif pada peserta didik. Harapannya kami semua dapat melaksanakannya. Sekian, terima kasih. Pagiku cerahku, matahari